Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih hari ini? Nah, kalian udah kenal ibu kan? Kalau belum, mari kita perkenalkan dulu ya teman-teman. Perkenalkan nama ibu. Nama ibu Divya Dinda Alfiatus Safina. Di sini ibu akan menyampaikan simulasi mikrokonseling dengan topik cara melakukan pendampingan terhadap siswa yang pemarah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita kesepakatan waktu dulu ya, teman-teman. Nah, di sini kalian mau kesepakatan waktu berapa nih? Gimana kalau 45 menit? Nah, ya. Saya harap walaupun ini adalah Ibu harap walaupun ini adalah simulasi, kita bisa tetap membayangkan suasana seperti nyata. Seolah-olah kita sedang berada dalam ruang konseling atau kelas. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita stretching dulu ya, teman-teman. Nah, di sini Ibu akan menyuruh kalian semua untuk membayangkan Ibu akan menyuruh kalian untuk membayangkan. Pernah gak sih kalian bayangin ada siswa yang tiba-tiba marah di kelas? Nah, seperti ini contohnya, teman-teman. Kayak, kenapa sih, Bu? Ibu nyuruh aku terus. Aku itu capek, aku itu males sekolah. Nah, contoh simulasinya tuh seperti itu ya, teman-teman. Apa iya kita cukup untuk marahi dia balik? Kan tidak mungkin ya. Nah, sekarang Ibu juga mau tanya nih sama teman-teman sekalian. Ada nggak sih teman-teman yang di sini kayak punya cerita diri kayak aku juga pernah loh marah-marah. Karena semua orang juga pernah marah-marah. Nah, di sini ada nggak yang mau nyampaikan? Saya mau menceritakan diri saya. Jadi gini, Bu. Saya juga pernah ada di posisi marah banget waktu kuliah. Dosen kasih tugas berbarengan dengan deadline magang. Rasanya pengen marah, kesel, nggak tahu ke siapa. Tapi ternyata marah itu sinyal kalau kita lagi butuh dipahami ya, Bu. Nah ya, betul sekali Mbak Tia, marah adalah simulasi ya. Jadi jadi benar Mbak Tia, kalau marah itu adalah sinyal kalau kita lagi butuh dipahami oleh seseorang ya Mbak Tia. Nah teman-teman, sebelum masuk ke materi, Ibu mau ngajak kalian nih berpikir, pernah gak sih kamu melihat siswa yang tiba-tiba marah saat di kelas? Misalnya saat ditanya oleh guru, dia malah banting meja dan marah. Kira-kira apa sih yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan seorang konselor? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini yang akan kita bahas hari ini loh teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke slide materi, kita coba dulu mini game ya teman-teman. Namanya itu putar spinner. Putar spinner itu kayak pilih situasi. Nah, Ibu akan memunculkan satu dari beberapa situasi siswa yang sedang marah. Lalu kita bahas bersama apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang konselor. Nah, sebelum kita putar spinnernya, kita udah putar spinnernya teman-teman. Kira-kira yang muncul apa nih? Wow, ternyata yang muncul adalah siswa yang memukul meja saat ditanya oleh seorang guru ya teman-teman. Mari kita bahas ini ya teman-teman. Untuk jadi perhatian serius, bisa jadi dia merasa malu, tertekan, atau takut nih teman-teman sekarang. Nah, sekarang teman-teman, Ibu akan memberikan cuplikan singkat video dari film Inside Out. Nama panjangnya itu Alur Cerita. Bersama kamu. Film yang berjudul Inside Out ini dirilis pada tahun 2015, disutradarai oleh Pete Docter, serta mendapatkan rating 8,1 dari 10 versi IMDb. Yang udah kenal Pete Docter pasti tahu lah ya gimana film buatannya. Kayak film Monster Inc. 2000, film Inside Out sendiri akan menceritakan tentang seorang gadis peri yang bernama Riley dengan 5 komponen emosi yang ada di dalam pikirannya.
Jadi tuh kayak ada makhluk di dalam otak kita yang ngatur segala perasaan, mulai dari marah, sedih, sampai seneng dah. Namun setelah Riley pindah rumah, ia hampir kehilangan perasaannya. Loh, tapi kan ada kelima makhluk tadi yang ngatur emosi. Nah, itu dia. Apa sih yang bikin Riley emotionless? Kalau gitu gak banyak basa-basi lagi deh. Langsung aja, yuk mau Firasih ceritain. Scene berawal dari kelahiran Riley dengan emosi kebahagiaan yang bernama Joy. Seiringnya waktu, 5 emosi dalam pikiran Riley pun terbentuk. Dari kehadirannya Joy yang merupakan kebahagiaan, sadness kesedihan, fear ketakutan, disgust rasa jijik, dan yang terakhir anger, yaitu kemarahan. Dari setiap emosi yang mengendalikan Riley, mereka mendapatkan bola-bola ingatan dengan emosinya masing-masing yang berbeda warna. Di samping bola-bola memori itu, terdapat juga 5 bola memori inti yang paling penting dari kehidupan Riley. Salah satunya adalah saat Riley mencetak gol dalam permainan hoki. Lalu dari 5 bola memori inti tersebut menciptakan 5 pulau, yaitu Pulau Hoki, Pulau Gembira, Pulau Persahabatan, Pulau Kejujuran, dan Pulau Keluarga yang menjadi kepribadian Riley seutuhnya. Setelah itu, di saat Riley tertidur, Joy mengirim semua memorinya ke dalam memori jangka panjang. Kemudian, tepat di usia Riley yang menginjak 11 tahun, dia dan keluarganya pindah ke San Francisco sambil menikmati pemandangan yang mereka lihat. Sesampainya di rumah baru, Riley nampak kecewa karena rumah tersebut jauh dari rumah harapannya. Ketika Riley masuk ke dalam rumah dan melihat kamarnya, para emosi yang mengendalikannya pun nampak kecewa, takut, jijik, dan marah yang membuat Riley mengingat memori tersebut. Namun, hal itu bisa diatasi oleh Joy dengan membuat Riley berekspektasi tata letak interior kamarnya. Lalu ketika Riley menghampiri orang tuanya, dengan tidak sengaja dia mendengar bahwa mobil pindahan mereka tidak datang dengan cepat, yang membuat orang tuanya bersitegang. Maka dari itu, Joy mencoba mencairkan suasana dengan mengajaknya bermain hoki. Tapi gak lama kemudian, Riley nampak sedih ketika ayah pergi meninggalkannya. Namun tidak berlangsung lama karena Joy bisa mengatasinya dengan mengajak sang ibu untuk makan pizza. Tapi sesampainya di sana, hal itu malah membuatnya sedih karena pizza yang ada di tempat itu hanya menjual pizza brokoli. Di saat mereka hendak pulang, Riley mengingat kembali masa lalunya ketika Joy mengaktifkan memori patung dinosaurus. Tak lama kemudian, tiba-tiba hal aneh terjadi pada saat sadness menyentuh bola memorinya. Lalu ketika Riley hendak berseluncur, tiba-tiba saja sadness mengeluarkan salah satu memori inti yang menyebabkan pulau kebahagiaan meredup. Nah, Joy yang melihat hal tersebut dengan cepat langsung menjauhkan sadness untuk tidak menyentuh memori inti tersebut. Terus sadness ngasih tahu nih kalau dirinya tuh belakangan ini lagi aneh aja karena terus tidak sengaja membuat kesalahan. Joy yang tidak ingin melihat sadness merasa bersalah, ia pun mengajaknya membaca buku pemulihan ingatan jangka panjang Riley agar bisa membuatnya tenang. Lalu di saat Riley hendak tidur, semua emosi nampak kacau dan bersitegang untuk mengendalikan Riley. Hingga akhirnya ibu datang dan bilang untuk memberikan sedikit pengertian pada ayah yang sedang mengalami banyak masalah. Joy yang mendengar hal tersebut pun langsung mengendalikannya untuk membuat Riley bahagia. Kemudian di saat Riley tertidur, Joy mematikan mimpi buruknya dan langsung mengeluarkan memori kebahagiaan untuk membuat Riley tidur dengan mimpi yang baik. Lihat kan, meski itu dari animasi, kita bisa lihat kemarahan itu bukan sekedar nakal, tapi bisa jadi sinyal dari dalam. Nah, sekarang kita lanjut ke materi utama ya, teman-teman. Halo teman-teman, kita udah masuk ke materi ya. Nah, yang akan kita bahas itu adalah pendampingan terhadap siswa yang pemarah. Apa sih itu siswa yang pemarah? Halo
Nah, apa sih itu marah? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ya, marah adalah reaksi emosional alami terhadap situasi yang dianggap mengancam, tidak adil, atau mengecewakan. Menurut Fawahri, marah adalah bentuk ekspresi emosi negatif yang muncul saat kebutuhan atau keinginan seseorang tidak terpenuhi. Mereka bisa bersifat konstruktif jika dikendalikan, namun menjadi eksplosif jika dilampiaskan dengan cara yang salah. Nah, kita sudah masuk ke bagian latar belakang ya, teman-teman. Nah, Ibu akan menjelaskan satu, banyak siswa yang menunjukkan perilaku marah sebagai respon terhadap tekanan. Kayak mereka mendapat tekanan dari rumah, mereka akan menunjuk bahwa perilaku marah itu sebagai respon terhadap tekanan. Kayak misal dia mendapat tekanan dari guru, maka dia akan menunjukkan emosi tersebut seperti marah-marah. Kedua, ada kemarahan yang tidak ditangani dengan daya baik dapat membangun proses belajar dan interaksi sosial. Ketiga, ada guru dan konselor perlu memiliki strategi yang tepat untuk melakukan pendampingan siswa yang marah. Nah, ini slide selanjutnya ada tujuan pendampingan. Tujuan pendampingan itu di sini membantu siswa memahami dan mengelola emosinya. Kedua, mengurangi frekuensi dan instalasi ledakan amarah. Ketiga, meningkatkan kemampuan sosial dan akademik siswa. Keempat, membangun hubungan positif antara guru dan siswa. Nah, slide selanjutnya itu ada ciri-ciri siswa pemarah ya teman-teman. Di sini Ibu akan menjelaskan. Ciri-ciri siswa yang pemarah itu seperti satu, mudah tersinggung dan reaktif. Kedua, sering berteriak atau membentak. Ketiga, sulit menerima kritik. Keempat, menunjukkan perilaku agresif terhadap teman atau guru. Nah, di slide selanjutnya ada penyebab kemarahan pada siswa. Satu, masalah keluarga atau lingkungan rumah. Dua, tekanan akademik atau bullying. Ketiga, kurang keterampilan mengelola emosi. Keempat, gangguan psikologi seperti ADHD, trauma, atau kecemasan. Nah, di slide berikutnya ada langkah-langkah pendampingan. Satu, bangun hubungan yang positif dan empatik. Kedua, lakukan asesmen untuk memahami akar masalah. Ketiga, gunakan pendekatan individual dan tidak menghakimi. Ajarkan keterampilan manajemen emosi. Kelima, gunakan teknik konseling seperti CBT atau relaksi. Keenam, libatkan orang tua dan guru dalam proses. Di slide dan selanjutnya ada teknik yang dapat digunakan. Satu, teknik relaksi napas. Kita bisa atur napas teman-teman kalau sedang marah. Kedua, ada latihan mengenali pemicu emosi. Kita bisa kenali dulu emosi yang ada pada diri siswa kita. Ketiga, dialog relaktif. Keempat, penggunaan positif saat siswa berhasil mengendalikan emosi. Kelima, tim waktu jeda. Kita bisa memberikan waktu jeda untuk mereka yang sedang marah-marah. Nah, di sini kita masuk ke bagian peran guru dan konselor. Satu menjadi pendengar aktif dan empatik. Jadi kita harus menjadi pendamping, kita harus jadi pendengar yang aktif dan empatik. Semisal ada siswa yang marah-marah, kita tanyain dulu dong, itu karena apa? Nanti kita tanya, kita dengerin dia dong, jadi apa sih kamu kenapa marah-marah seperti ini gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua itu memberikan batasan yang tegas tapi lembut. Jadi kita harus memberikan batasan untuk orang-orang yang sedang marah kayak, gini loh, kamu tuh harusnya gini kalau sedang marah, kita harus tegas. Terus memberi teladan dalam mengelola emosi. Jadi kita harus mengelola emosi dengan baik ya teman-teman. Untuk empat, berkoordinasi dengan wali murid dan tim sekolah. Nah, kita masuk ke bagian kesimpulan ya teman-teman. Kesimpulannya, pendampingan terhadap siswa pemarah memerlukan kesabaran dan pendekatan profesional. Fokus pada pemahaman, bukan hukuman, dengan strategi yang tepat. Siswa dapat belajar mengelola emosi dan berkembang secara opsional. Oke teman-teman, jadi Ibu akan mengajak kalian untuk bermain game ya. Gamenya itu tentang emosi atau tidak. Nah, tujuannya itu
untuk mengajak kalian semua penonton untuk mengidentifikasi apakah situasi yang diberikan termasuk emosi marah, tidak, atau emosi lain. Nah, jadi gini ya teman-teman, cara mainnya itu sekarang kita masuk ke mini game emosi atau tidak. Nah, Ibu akan tampilkan beberapa situasi di layar. Tugas kalian adalah menebak apakah ini termasuk ekspresi dari emosi marah atau bukan. Kamu bisa jawab dalam hati ya, atau catat kalau sambil belajar. Gambar slide yang akan ditampilkan itu tuh tentang bingung milih jurusan, ada mendapat nilai buruk dalam ujian, ada ketiga khawatir tentang masa depan, keempat stres karena tugas menumpuk. Nah, teman-teman, ayo kita cek jawabannya ya. Kalau bingung memilih jurusan itu bukan marah ya. Ini lebih ke kebingungan atau kebimbangan. Terus, kalau mendapat nilai buruk dalam ujian itu juga bukan marah. Ini bisa jadi sedih atau kecewa. Kalau tentang khawatir tentang masa depan, ini itu masuknya cemas ya, bukan marah. Tapi kalau udah stres karena tugas menumpuk, ini bisa mengarah ke kemarahan kalau tidak terkelola dengan baik. Nah, dari sini kita jadi paham bahwa tidak semua reaksi negatif adalah marah. Sebagai konselor, penting buat kita mengadakan jenis emosi karena cara menanganinya juga akan berbeda. Nah, teman-teman, ini ada lembar evaluasi ya untuk kalian isi.